Halo Resmania, balik lagi di program Repstock. Nah, kali ini kita kedatangan tamu super istimewa nih. Bukan dari atlet binaraga, tapi dari atlet climbing. Siapa nih? Siapa Anda? Anda siapa? Anda siapa? Halo teman-teman Repsmania. Oke, Repsmania. Nama gua Adnan Buhari, tapi gue biasanya dipanggil Ari aja. Jadi teman-teman Repsmania bisa panggil gua Ari. Dan gua ya seperti yang Babang Abul bilang, ya gua salah satu atlet wall climbing juga. Walaupun sebenarnya sekarang gue lebih kalau secara atlet, gua sekarang tercatat sebagai atlet cabang OCR. Obstacle Course Race. Oh gitu ya? Iya, jadi kalau atlet, iya itu gampangnya gini, kayak lu pernah lihat Ninja Warrior? Oke, ini dia pemirsa Adnan Bukhari, quintuple step cukup baik, tidak mau. Ya, gue pernah lihat. Something like that, gitu. Jadi kemarin gua yang sempat tanding di SEA Games kemarin 2019 di Filipina, itu gua mewakili Indonesia untuk cabang olahraga OCR. Kalau wall climbing ya dulu gue tahun 2010 sampai 2012 gue sebagai atlet wall climbing. Abis itu gue sampai sekarang tetap climbing, cuma waktu itu tahun kemarin ditarik untuk jadi atlet OCR gitu. Sebenarnya apa sih yang bedain antara atlet wall climbing dan atlet OCR? OCR. Kalau yang dibedain, satu memang dari cabang olahraganya sendiri udah beda. Kalau wall climbing ya seperti yang teman-teman bisa lihat mungkin sedikit di belakang ini ya, dia medianya panjat gitu, ada climbing holds, terus tinggi. Nah kalau OCR tuh kita kalau di bahasa Indonesia ini lari halang rintang, tapi bukan lari gawang ya. Iya. Kalau lari gawang kan tahu kan, lari ada yang kita lompatin itu. Jadi kalau ini memang ada obstacle-nya. Jadi kalau kemarin itu gue ikut di nomor 100 meter dan 400 meter. Jadi dalam 100 meter itu ada 10 obstacle yang harus dilewati dalam waktu secepat-cepatnya. Nah, yang 400 meter juga sama kayak gitu. Jadi ada yang 400 meter itu nomor tim. Beregu. Gitu. Nah, itu obstacle-nya lebih banyak karena jaraknya juga lebih jauh gitu. Jadi obstacle-nya tuh kayak ada multi ring, jadi kayak kita berayun-ayun di antara besi gitu, terus monkey bars gitu. Nah, itu perbedaannya. Kalau wall climbing kan memang ya begini gitu. Cuma kalau misalnya mau dibilang apa persamaannya, secara gampangnya sama-sama banyak menggunakan upper body strength dan grip strength. Gitu sih. Jadi kenapa gua dipanggil ke OCR, karena gua cukup lama di wall climbing, jadi gua cabut ke OCR gitu. Interesting. Ya. Jadi kalau menurut gue sih yang gue tangkap ya, kalau atlet wall climbing itu lebih kayak medannya vertikal. Ya. Kalau OCR dia horizontal kan. Yes. Ya, tapi gitu. Gampangnya gitu. Banyak Obstacle-nya. Ya gitu. Kurang lebih kayak Ninja Warrior gitu, Sasuke gitu. Gampangnya iya gitu. Kalau teman-teman Repsmania pernah nonton Ninja Warriors, nah kayak gitu tuh kurang lebih lah. Nah, dari situ ternyata ada hikmahnya, lu bisa mewakilkan Indonesia di ajang SEA Games seperti itu. Iya. Games, ya? Nah, dari situ gimana ceritanya? Iya. Dari Ninja Warrior itu gue ikut 2 season. 2016 2017 gue ikut. Dan habis itu mulai ada cabang olahraga yang namanya Obstacle Course Race yang tadi gue bilang. OCR. Nah, saat itu di Indonesia belum terlalu populer sebenarnya. Iya, betul. Gue juga nggak tahu. Baru tahu sekarang. Oke, dan ternyata mereka tuh mengadopsi juga dari acara-acara kayak gitu, kayak Ninja Warrior gitu, jenis olahraganya. Jadi mereka mengadopsi lari dan obstacle. Jadi sebenarnya itu di larinya awalnya mereka tuh jaraknya tuh 5 kilo. Set jauh banget. Iya, jadi mereka tuh jaraknya 5 kilo dengan misalnya 20 obstacle. Nah, adalah yang Takeshi dong, Pak. You get up, you grab the rope, and then you let people climb up your body. Yang Takeshi lebih OCR gitu ya? Kalau mereka kan lebih ke permainan ya. Iya. Kalau ini obstacle-nya enggak kayak Benteng Takeshi. Terus
jarak-jaraknya tuh mereka 5 kilo, 10 kilo, 21 kilo gitu. gila Nah ya. itu medannya juga di outdoor biasanya gitu kan, dan berlumpur, terus nyelam air, terus bahkan waktu itu teman gue ikut yang di US itu di Mount Warrior. es. Oh, di X. Iya, jadi dalam kondisi salju juga mereka tetap jalan. Gila ekstrim banget. Nah, udah gitu kemarin gue tahun kemarin 2019 gue dipanggil sama Oke, sebelum itu gue ikut komunitas nih, Iya. namanya Indonesian Spartan. Nah itu mereka fokusnya memang di OCR. Oke. Iya. Nah gue tergabung di komunitas itu dan habis itu ketika ada SEA Games dan cabang olahraga itu kemarin, nah Federasi OCR Indonesia mereka butuh atlet. Nah kebetulan gue juga udah terdaftar di Indonesian Spartan dan gue udah punya pengalaman di Ninja Warrior dan gue juga atlet manjat juga, jadi dirasa punya pengalaman dan skill yang oke buat mewakili Indonesia di cabang tersebut gitu, karena fit lah gitu apa antara si cabang olahraganya dan guanya. Yang nggak mungkin kan lu OCR terus tiba-tiba ngangkat atlet catur gitu kan, enggak, karena memang ternyata gue udah ada backgroundnya juga. Nah iya ternyata alhamdulillah juga sih saat kemarin gue masuk di tim dan dapat medali perunggu. Iya di Wah, gimana bro? Wah, gue nggak pernah terbayangkan sih sebenarnya, karena ini gue nanya gini gue merinding bro. Gue nggak asli gue jadi gue merinding. Jadi, wah itu gue kemarin such a blessed moment banget sih gitu. Jadi bisa ngewakilin Indonesia dan maksudnya gini, gue nggak berperang gitu kayak pahlawan-pahlawan gitu. Cuma di situ gue bisa bilang bahwa memang atlet juga bisa dibilang pahlawan juga gitu, karena mereka memang medan perangnya berbeda. Mereka benar-benar put their efforts untuk pertandingan gitu. Itu emang benar-benar saat itu gue nggak bilang ini ke Indonesia doang ya, gue ngeliat atlet-atlet lain yang bertanding juga mereka benar-benar hati, pikiran, tenaganya mereka tuh memang untuk mewakili negaranya gitu. Jadi ketika gue dapat kesempatan tersebut, gue nggak satu, memang gue nggak expect akan kepilih di tim karena ada seleksinya juga kan sebelumnya. Nah terus kedua dapat medali, lebih nggak percaya lagi gue. Karena emang lawannya gila-gila juga. Karena lawannya of course tuan rumah mereka kan Filipina udah persiapan jauh lebih matang gitu, dan yang gue tahu mereka bahkan TC-nya ke Amerika. Mereka kayak training centernya gitu, mereka kayak difokusin lagi untuk persiapan pertandingan, biasanya tuh ada TC. Nah itu mereka ke Amerika, ke gym yang memang di Amerika kan Ninja Warrior obstacle gitu kan, mereka lebih maju kan. Nah mereka tuh ke sana gitu, jadi obstacle-nya lebih banyak. Nah ya no wonder mereka yang dapat emas kemarin di sana. Pas menjelang SEA Games tuh latihannya gimana? Nah itu sebenarnya tadi kan gue udah sempat mention kalau persiapan latihan timnas OCR Indonesia tuh bisa dibilang minim gitu. Jadi satu, kami nggak punya media, nggak punya media latihan obstacle-nya gitu ya kan. Namanya obstacle course ya harus ada obstacle-nya gitu. Kedua, masa persiapan latihannya tuh lebih sedikit. Jadi kemarin Indonesia juga diundang untuk jadi cabang olahraga itu ada, itu tuh mepet dari mau ke hari H gitu. Jadi akhirnya serba mepet. Cuma jadi latihannya kami memang cuma mengandalkan latihan-latihan fisik yang udah ada sebelumnya gitu. Rata-rata kan
ya memang yang kemarin tuh kebanyakan yang dipanggil tuh anak manjat gitu. Jadi ya karena upper body strength-nya udah kelatih di manjat, ya tinggal dikonversi Terusin ke aja, obstacle aja, walaupun memang berbeda. Apa yang berbeda? Gitu. Jadi biasanya manjat kan gerakannya nggak sedinamis itu. Jadi ini kan harus sambil lari, harus sambil ngelewatin obstacle karena harus cepet kan. Karena race-nya barengan sama tim lain, sama negara lain. Jadi 4 orang tim Indonesia, 4 orang tim Filipina misalnya. Duluan tuh berempat. Nah, itu kan harus sambil lari juga, sambil ngelewatin obstacle segala macam. Nah, beda sama manjat yang somehow lebih statis gerakannya. Kalau itu bener-bener lari terus gitu. Lari terus dan main tangan terus gitu. Bedanya di situ. Jadi kalau dibilang latihan, satu latihan yang memang dari background olahraga masing-masing aja gitu. Kedua, shadow training paling. Jadi dari pelatih kami tuh latihannya misalnya di sana ntar akan ada obstacle apa. Itu di sini kita ngebayangin latihannya otot mana yang kena. Jadi kita cuma shadow training aja gitu. Itu pikiran gitu ya? Oh, iya. Gitu. Jadi kayak ada meditasinya juga. Iya. Jadi kayak nonton video banyak, terus kayak dipikirin. Sebenarnya itu di manjat juga ada sih. Kita nyebut itu namanya orientasi medan. Jadi ngebayangin jalurnya seperti apa ketika sebelum memanjat. Nah itu somehow mirip-mirip lah kayak gitu. Jadi benar-benar dipikirin nanti medannya akan seperti apa, obstacle-nya akan seperti apa, otot mana yang kena. Nah, yang kayak gitu-gitunya tuh ada gitunya juga. Tapi selain itu latihan fungsional trainingnya juga disesuaikan. Misalnya ototnya yang mana, nah itu pelatih yang bikin menunya gitu. Jadi dari shadow training itu nanti disesuaikan latihannya. Iya. Untuk fokus otot yang mana? Iya, otot yang mana. Nah itu pelatih kami yang nentuin menunya gitu. Gitu. Nah, Anan sudah melewati berbagai macam kejurnas, dari kejurnas hingga sekarang level tertingginya di SEA Games. Iya. Nah, next nanti lu akan ngapain nih di dunia perclimbingan ini, atau di dunia OCR nih, serah lu deh. Iya, kalau di manjat sekarang sih gue tercatat sebagai pelatih di Indoclimb ya. Ini profesi full time gue sekarang di sini. Cuma di samping itu memang gue juga masih persiapan buat OCR di Vietnam. Oh iya, kapan? Iya, itu yang di tahun 2021. Nah, iya sekarang persiapan itu? Apa aja yang lo udah lakuin? Sebenarnya sekarang sih gue mesti nambahin endurance lari sih. Oh, oke. Iya, strength endurance di lari ya terutama karena di nomor individu tuh yang nomor 100 meter itu bener-bener ngandelin strength endurance banget gitu. Jadi dalam lari nih 100 meter lewatin obstacle semua. Nah itu kecepatan larinya harus 100% kan, nggak bisa setengah-setengah karena tim sebelah lu juga pasti 100%. Istirahat 5 menit 100 lagi, istirahat 5 menit. Wah, itu hancur banget sih. Kemarin gua tuh terasa banget masih kurang gitu gua. Nah, itu jatuhnya hit training, bro. Iya. Hit banget. Jadi lari itu setiap race harus dalam kondisi 100% karena yang dicari best time dalam 100 meter itu. Nah, itu kemarin gue kurang banget di situ. Jadi sekarang gue persiapannya di situ dan semoga juga tahun ini Indonesia punya obstacle, media obstacle. Jadi gue udah dapat kabar juga bahwa akan ada obstacle. Jadi kalau itu udah ada, nah mungkin juga akan kesana juga. Jadi latihan obstacle-nya, real obstacle-nya, karena nggak bisa kan kalau cuma di manjat aja gitu. Mungkin untuk latihan strength-nya oke lah di sini, power grip gitu. Cuma untuk obstacle-nya tetap mesti obstacle benerannya gitu yang dilatih, karena jarak antar obstacle juga kan menentukan gitu. Jadi itu sih sekarang yang lagi diharapkan ada obstacle dan persiapan Jadi harapannya fisik buat sih. pemerintah lebih concern lagi ke atlet OCR. Iya, karena ini kalau di
kembangkan ya. Ini olahraga sebenarnya entertaining banget. Jadi kalau mau dijual gak lebih gampang gitu. Iya. Make sense. Gitu. Kalau sekarang kan kalau mau mau jualan gitu, mau naik mesti dijual gitu kan. Dan olahraga OCR tuh kalau nanti lu lihat footage-nya OCR tuh kayak gimana, yang 100 meter itu memang seru banget. Jadi kayak Ninja Warrior, 100 meter itu 2 orang lari ngelewatin obstacle yang sama duluan. Oke. Menarik banget sih. Gitu. Kita mau Gitu intipin sih. deh YouTube. Iya. Nah, oke buat teman-teman Resmania yang pengen kepoin cara-cara teknik manjat bisa Iya. kemana Atan? Di Adnan Bukhari, ke channel YouTube gua Adnan Bukhari. Ntar tulisin di sini ya. Di sini. Dan juga buat Iya. kepoin Instagram Adnan bisa di mana Adnan? Sama juga Instagram di Adnan Bukhari. Oke. Nanti tulis juga sini. Tulis juga Iya. di sini. Makasih Thank you, Babang. Thank you banget Adnan atas waktunya. Siap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih.